kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 13 sesuai dengan request yang kalian minta. Oke, Ibu tulis dulu ya di sini. Ibu akan membahas tentang nomor 13. Oke. Hasil dari 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 atau 2/3 ya. 2/3 atau bisa kita sebut dengan 2 dibagi dibagi 3. Nah, 2/3. 2 itu sebagai apa? Pembilang ya. 2 itu pembilang, 3-nya itu penyebut. Nah, kalau misalkan 2/3 atau pecahan ini kita ubah menjadi bagi kurung yang ini, yang di dalam itu yang atas atau si pembilangnya. Sepembilangnya yang ada di dalam kurung, yang atas ya, jangan kebalik. Yang ini yang di luarnya adalah penyebut atau yang bawah. Jadi kalau mau kita ubah dari pecahan menjadi bagi kurung, ingat pembilang yang di dalam, penyebut yang di luar, yang atas yang di dalam, yang luar yang di bawah. Oke, sekarang kita ubah 2/3 menjadi bagi kurung. Berarti yang di dalamnya itu yang 2, yang di luarnya itu 3. Oke, di sini 2 dibagi 3 bisa nggak? Misal nih, Ibu teh punya 2 permen, dibagikan ke 3 orang. Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena tidak semua anak atau tidak semua orang akan kebagian permen dari Ibu. Karena kan permen Ibu cuma 2. Nah, oleh karena itu, di sini kita kasih 0, jadi syaratnya itu harus dikasih 0, dulu di atas, baru bisa kita tambahkan 0 yang di sini. Nah, kalau seperti ini kan jadi 20. 20 dibagi 3. Berarti 3 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 20. Oke, kita lihat perkalian 3. 3 kali 1 itu hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. 3 kali 4 hasilnya 12. 3 kali 5 hasilnya 18. 3 dikali 6, mohon maaf ini hasilnya 15 ya, 3 kali 5. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. Oke, yang mana yang mendekati 20? Di sini ada 2 ya yang mendekati 20. Ada yang 3 kali 6 sama 3 kali 7. Tapi kan kata-katanya itu mendekati. Artinya tidak melebihi 20. Jadi yang paling mendekati itu yang 18 ya. Karena 21 itu melebihi 20. Jadi 20 dibagi 3 yang mendekati itu adalah 6. Karena 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Yang mendekati ya, mendekati tapi tidak melebihi 20. Oke, sekarang 20 dikurangi 18, sisanya tinggal 2. Kemudian 2-nya itu harus dibagi lagi dengan 3. Karena tidak bisa, kita otomatis tambahkan 0 di sini. Kenapa otomatis? Karena di sini sudah ada operasi pengurangan. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi koma di atas. Ya, jadi otomatis 20 dibagi 3 hasilnya 6 lagi. 6 dikali 3, 18. Hasilnya 2. Terus ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada soal pecahan seperti ini, ambil saja 2 angka di belakang koma. Ini ada 1, ada 2. Jadi 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 2/3 adalah, itu sini ya, 2/3 itu hasilnya 0,66. Atau bisa kita bulatkan. Nah, lihat di sini kan angka terakhirnya itu 6. Karena 6 itu lebih dari 5, maka ditarik ke atas. Jadi hasilnya 0,7. Tapi kalau misalkan angka terakhirnya itu kurang dari 5, maka hasilnya tetap 0,6. Seperti itu. Kalian mau jawab 0,6? Betul. Mau jawab 0,7 juga dibetulkan. Jadi terserah mau yang mana. Oke, selanjutnya misalkan Ibu punya contoh soal. Contoh soalnya itu misalkan 4/3. Nah, ini
kan 4-nya lebih besar daripada yang bawah. Kalau yang ini mah, yang atasnya itu lebih kecil daripada yang bawah. Oke, kita ubah jadi bagi kurung. 4 dibagi 3. Berarti yang di dalam kurung yang 4 ya, yang di atas. Oke, 4 dibagi 3. 3 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 4. Berarti yang ini ya. Oke, berarti hasilnya 1. Karena 1 dikali 3 itu 3. Kurangin. 4 kurangi 3. Hasilnya adalah 1. Kemudian satunya itu dibagi lagi ke 3. Karena satunya itu nggak bisa dibagi 3, maka di sini kita kasih koma. Karena di sini mah belum ada koma. Maka baru di sini kita bisa kasih 0. 10 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Karena 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Kurangi lagi 1. Karena di atas sudah ada koma, maka di bawah meskipun satunya tidak bisa dibagi 3, kita langsung saja tambahkan 0. Jadi 10 dibagi 3 hasilnya 3 lagi. Nah, terus seperti itu. Nah, karena sudah 2 angka di belakang koma, maka 4/3 itu hasilnya adalah 1,33. Nah, kita bisa bulatkan menjadi, nah lihat, angka terakhirnya itu kan kurang dari 5, maka hasilnya bisa jadi 1,3. Nah, jadi tetap angkanya tidak naik ke atas, tapi tetap di 3. Oke, sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan yang ini ya. Nah, 2 soal ini ya sebagai bahan latihan. Oke, sekian penjelasan nomor 13 dari Ibu. Semoga AATT dapat memahami maksud dari Ibu. Semangat!